Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait teknis atau aplikasi daripada penggunaan suara Pagansa. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan suara Pagansa ini merupakan suara yang berciri khas halus dan memiliki power yang sedikit di atas rata-rata, karena memang suara ini didesain khusus untuk bangunan-bangunan yang berada di area geografis yang memiliki kecepatan angin yang di atas rata-rata, seperti area persawahan, tambak, dan pesisir. Bukan berarti tidak cocok di bangunan-bangunan yang memiliki kecepatan angin yang pada umumnya. Kawan-kawan semua bisa mencoba. Sebelumnya saya sudah men-share atau membagikan suara ini terutama di akun FB saya. Mungkin kawan-kawan yang sudah tergabung atau berteman di FB sudah tahu atau mendapatkan suara ini. Jadi suara Pagansa ini merupakan suara yang saya edit di tahun 2019, yang alhamdulillah sampai hari ini pun masih bisa kita andalkan di saat musim-musim anakan. Dan perlu kawan ketahui juga, suara Pagansa ini saya katakan 60 atau 70% adalah suara yang memiliki unsur birahi, yang memancing unsur birahi, terutama di cuitan birahi di saat burung terbang. Dan kedua adalah kecepatan speed atau dari track dari suara ini sedikit rapat, sehingga terkesan reaksi burung akan sedikit agresif, tapi tidak menutup kemungkinan pada proses adaptasi atau manuver burung di LMB tidak membuat burung takut. Dan suara ini juga saya edit kebetulan di suasana proses pengerjaan bangunan area pesisir pada waktu itu, dan saya edit di TKP atau di lokasi. Oke lah, kita lanjut ke alat-alat pendukung seperti tweeter dan ampli. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa referensi terkait tweeter yang biasa kita gunakan. Artinya dari apa yang saya sampaikan ini bukan berarti yang lain-lain di luar yang saya sampaikan ini tidak bagus, tidak. Tapi di sini saya berbicara sesuai apa yang biasa saya pakai. Seperti contohnya di sini saya ada tweeter magnet. Kebetulan yang ada di tangan saya ini adalah SSTS 68. Di sini saya merekomendasikan beberapa tweeter magnet kepada kawan-kawan semua yang biasa kita gunakan. Yang pertama ada SSTS 68, dan yang kedua ada Audax 4000, dan yang ketiga ada Cobel 700. Ini yang biasa kita pakai di proses pekerjaan kita. Apakah penggunaan di luar itu tidak bisa? Nah, di sini saya ingin menyampaikan tidak ada hal yang tidak bisa, karena saya menyampaikan sesuai apa yang biasa saya pakai. Kalaupun ada yang di luar itu, mungkin kawan-kawan bisa coba. Dan yang kedua,
Dari Twitter pendukung lainnya juga, saya juga menggunakan Twitter Pejo seperti ini. Seperti ini. Twitter Pejo ini umumnya adalah Twitter yang kita pakai untuk suara inap, baik itu Audax, Pobel, maupun merek Piro, Optima, dan sebagainya. Yang tapi kembali lagi kepada kebiasaan atau yang kawan-kawan semua yakini dalam proses yang biasa digunakan. Saya tidak menyuruh atau menginstruksikan harus merek ini, dan merek ini. Tidak. Jadi dari sistem teknis aplikasi yang pertama, saya sering menggunakan Twitter SST S68 atau magnet yang saya gandeng dengan Twitter Pezo. Kenapa saya menggandeng di semua pekerjaan saya menggandengkan seperti ini? Artinya Twitter magnet adalah Twitter yang memiliki sifat power yang lebih besar, kedua memiliki corak karakter yang lebih kasar, sehingga saya membutuhkan atau memerlukan Twitter Pezo yang saya artikan untuk treble, untuk menetralisir daripada kasarnya dari suara magnet ini. Apakah di LMB tidak bisa menggunakan Twitter Pezo? Sangat bisa. Nah, di sini saya menyarankan apapun mereknya, baik itu 61, 65, Opiro, dan sebagainya yang biasa kawan-kawan pakai, saya menggunakan paling tidak 2 biji atau 3 biji Twitter untuk LMB. Ini yang biasa saya pakai kalau tidak ada magnet. Kalau di area pemukiman, saya akan lebih memilih menggunakan Twitter Pezo karena outputnya halus tapi tajam. Itu. Dan untuk masalah heksagonal, apakah suara ini cocok untuk heksagonal? Saya rasa sangat cocok karena memang umumnya kita di bangunan menggunakan heksagonal, apalagi di area bersaing, yang dimana heksagonal memiliki power penyebaran suara ke segala arah, sedangkan LMB hanya satu arah. Pentingnya kita menggunakan heksagonal, apalagi di area bersaing seperti daerah sentral dan sebagainya. Jadi di video kali ini saya membuat tutorial ini berdasarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kalau membagikan suara dan sebagainya harus diiringi dengan teknis aplikasinya. Jadi di sini saya membuat video ini, semoga kawan-kawan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terkait masalah volume, di sini saya ingin menekankan sekali lagi, tidak ada aturan, tidak ada arahan dan angka pasti di semua penerapan volume. Yang jelas, penerapan sebuah volume akan berpengaruh kepada ukuran LMB, yang kedua jenis Twitter yang dipakai, dan yang ketiga adalah jenis ampli atau power supply yang kita gunakan. Karena saya meyakini di semua daerah yang berbeda dan di semua pekerjaan yang berbeda pun, saya rasa kita memiliki kesenangan terhadap ampli masing-masing. Seperti umumnya saya menggunakan Piro MW88, kawan-kawan yang lain juga tidak menutup kemungkinan menggunakan LAD, DAT, dan sebagainya. Tapi untuk referensi suara, untuk penerapan volume, saya hanya bisa memberikan gambaran atau pemahaman seperti pengamatan terhadap reaksi terbang burung, apakah masuk dan keluar LMB tidak kelihatan panik dan tidak terlihat memburung mental di LMB. Ini yang harus kita perhatikan. Biasanya untuk tahap awal kita menganalisa, apabila burung mental-mental dan tidak berani mendekati LMB dan tidak berani masuk karena ukuran LMB itu bisa dikatakan kecil, sehingga kita menerapkan volume yang tinggi.
Nah, ini akan memberikan efek liar atau sedikit berbeda. Biasanya disebabkan penggunaan volume yang tinggi. Hal-hal ini seperti ini bisa terjadi. Nah, hal yang kita harapkan yaitu bagaimana burung ini dengan leluasa keluar masuk LMB, itu tentunya dari sisi terbang dan sebagainya. Yang jelas intinya volume atau reaksi burung harus kita cari. Bisa volumenya kita turunkan, bisa kita volumenya kita naikkan. Jadi sekali lagi saya menegaskan tidak ada aturan baku atau keharusan di angka sekian dan sekian untuk penerapan volume. Jadi semoga dari video singkat ini eh, bisa dipahami terkait teknis aplikasi daripada penggunaan suara Pagansa ini. Semoga suara ini bermanfaat. Kalau bisa memberikan hasil, tentunya kita lebih melihat kepada proses yang ada. Cepat dan lambat kita kembalikan kepada lingkungan, kepada potensi burung itu sendiri. Demikian video singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, salam sonjet.